Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menganugerahkan keimanan di hati kita. Dan sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti proses belajar mengajar di SMK Negeri 1. Kita juga mengucapkan ucapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah kita. Orang sosok hidup yang paling pantas diikuti kehidupannya. Anak-anak semua siswa SMK Negeri 1 Merdeka yang saya cintai, kita mempunyai tradisi yang baik di sekolah ini bahwa pada setiap hari Jumat pagi itu diadakan siraman rohani untuk semua siswa dan semua agama. Yang menyampaikannya bisa kami para guru atau bisa juga dari anak-anak semua yang mempunyai kompeten untuk menyampaikan. Kita semua belajar. Dan hari ini adalah kali pertama kita mengadakan siraman rohani di semester ini. Dan anak-anakku semua, tema kita pada hari ini adalah Sang Pembelajar Sejati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mempertanyakan kepada kita tentang komitmen cara berpikir kita, komitmen kita menggunakan akal kita. Umpamanya Allah sampaikan kepada kita, afala ta'qilun, belumkah kalian berpikir? Afala tatafakkaru, belumkah kalian mengambil hikmah, mengambil kebajikan dari sebuah keadaan? Bahkan dalam Quran, kitab suci umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pertama sekali memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, justru ucapan yang pertama kali keluar adalah Iqra, bacalah. Di sini anak-anakku semua, kita disuruh baca adalah yang tertulis dan yang tersirat, yang tersurat dan yang tersirat. Dan ini sebenarnya menjadi motivasi kepada kita untuk terus membaca, dan membaca. Dalam ungkapan kita mengetahui ada ungkapan yang mengatakan man aradat dunya fa'alaiha bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilm wa man aradat dunya wal akhirah fa'alaihima bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses di muka bumi ini, maka dia harus menggapainya dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin sukses nanti di akhirat, maka dia juga harus mencapainya dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka dia juga harus menggapainya dengan ilmu pengetahuan. Seorang sahabat yang bernama Ali radhiyallahu an pernah mengatakan seperti ini. Saya, kata beliau, lebih memilih musuh yang pintar dibanding kawan yang bodoh. Sekali lagi dia ucapkan, saya lebih memilih musuh yang pintar dibanding kawan yang bodoh. Kenapa? Kalau kita mempunyai musuh yang pintar, maka kita diajak untuk berkompetisi. Maka kita harus mengupgrade kemampuan kita, meningkatkan skill kita, memperbanyak khasanah keilmuan kita untuk bisa bersaing dengan dia. Karena kita sedang berperang, kita sedang bersaing, kita sedang fastabiqul khairat. Sementara kalau kita punya teman yang bodoh, maka kita akan jumud, kita akan pasif, kita akan berserah diri. Tidak ada peluang untuk belajar, tidak ada peluang untuk bersaing, tidak ada peluang untuk berfastabiqul khairat. Karenanya itu, anakku semua, ini adalah hari baik kita. Di awal kita sekolah di semester ini, mari kita gunakan semua waktu kita
kita gunakan semua fasilitas di sekolah ini atau di rumah kita untuk belajar, bahwa kita menjadi seorang pembelajar yang baik. Ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid Al-Harithah. Dia pada usia 17 tahun sudah menjadi duta besar yang diutus keluar dari Jazirah Arabia. Ada satu ungkapan yang pernah ia cetuskan yang menjadi tombak sejarah yang bisa kita jadikan pemicu semangat kita. Apa dikatakan oleh Usama ini pada usia 17 tahun? Ia katakan, man la ra'ya lahu la ta'atal lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai visi, barang siapa yang tidak mempunyai agenda masa depan, maka tidak ada ketaatan kepada dia. Anakku semua, kita masih muda, harapan besar masih terbuka lebar buat kita. Inilah saatnya kita untuk berlomba, kita berpacu, meningkatkan mutu kita, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan skill kita. Saya mempunyai teman di Medan, dia memang suka belajar tentang otomotif, tapi dia nggak sekolah, dia hanya alumni STM. Tetapi yang paling hebat adalah dia sering membaca jurnal tentang kendaraan, tentang mobil, tentang sepeda motor. Apa sekarang kehebatannya adalah apabila showroom Honda yang resmi tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi mengutak-atik sebuah mesin yang sudah rusak, nah dia bisa mengutak-atik. Kenapa? Dia punya kemampuan yang lebih. Karena kenapa? Ia pembelajar. Ia terus belajar, ia terus menggali. Tidak cukup dengan apa yang ada. Maka kali ini saya mengajak semua anak-anak, mari kita ambil kesempatan. Cobalah kita mulai mengumpulkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat yang kita pandang hebat. Kita baca biografinya. Kita harus rakus membaca orang-orang hebat ini. Kenapa? Supaya semangat itu nyampe di kita. Supaya semangat orang-orang hebat itu bisa turun ke kita. Dan ini adalah salah satu syarat kepada kita. Kita juga menjadi orang yang semangat di dalam belajar. Dan mudah-mudahan kalau kita semangat belajar, kita akan mendapat kelebihan di dalam agama, dan juga kita akan mendapatkan kelebihan di dunia ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.